Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat kelas 6. Pada kesempatan kali ini Pak Noval akan menyampaikan materi matematika. Judulnya adalah bilangan bulat. Nah, tentu kalian telah belajar tentang bilangan mulai dari kelas 1 sampai dengan saat ini kalian kelas 6. Akan tetapi pada pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang bilangan bulat. Ya. Mari kita simak bersama-sama materinya. Judulnya adalah bilangan bulat. Nah, baik. Bilangan bulat itu merupakan gabungan dari, nah ini saya tulis ya, gabungan dari bilangan 0, kemudian bilangan asli, dan nah ini lawan dari bilangan asli ya. Lawan dari ya bilangan asli. Nah, tentu kalian tahu bahwa 0 itu simbolnya ya 0 seperti ini. Kemudian bilangan asli itu sendiri dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara lawan dari bilangan asli, nah ini lawannya ya, ini lawannya berarti negatif 1, ya kan? Kemudian, mohon maaf, ini nulisnya. Saya kembali dulu. Oke, saya mulai dari sini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, anak-anakku, perlu kita perhatikan di sini ada bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, semua bilangan ini, jika ini digabungkan, maka bilangan inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Coba kita gambarkan di dalam atau di sebuah garis bilangan ya. Oke, saya misalkan akan membuat garis bilangan. Nah, saya buat garis lurus seperti ini, kemudian ini ada anak panah. Ini ya. Nah, artinya garis ini terus. Ya, jadi tidak berhenti. Nah, kemudian di tengah sini ini adalah 0. Kemudian kanan sini 1. Dan seterusnya 2. Ya, dengan jarak yang sama di sini 3, kemudian di sini 4, 5, dan seterusnya. Nah, posisi dari negatif 1 di mana? Nah, sampingnya 0 ini di sini. Negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, nah di sini, dan di sini negatif 5. Nah, ini dan seterusnya. Oke, dan seterusnya ini ya. Ya. Nah, ini adalah garis bilangan. Ya, saya tulis saja garis. Nah, oke. Seperti ini. Jadi pada garis bilangan, jika kita menuliskan, nah ini saya kasih tahu karakteristiknya dari garis bilangan ya. Jadi, semakin ke kanan, ini artinya bilangannya semakin besar. Ya. Oke. Nah, mouse-nya kurang bagus. Ya. Semakin besar. Nah, jika ke kiri, nah ini seperti ini, maka ini artinya
semakin kecil. Oke. Jadi artinya begini, saya kasih contoh satu ya, saya kasih contoh. Nah, misal saya di sini contoh ya. Oke, ini case. Oke. Contoh kok nggak enak ya. Nah, ini ya, contoh. Nah, saya kasih contoh soal nomor 1. Kira-kira seperti apa nih? Contoh misalkan ya, kita tahu bilangan 1 dengan 4. Seperti ini ya. Maka kita yakini bahwa 4 itu pasti lebih dari 1. Artinya 4 ini nilainya lebih besar dari 1. Nah, kita perhatikan di garis bilangan ini. 4 berada di sebelah kanan daripada 1. Maka bisa dipastikan bahwa 4 ini nilainya lebih besar dari 1. Nah, begitu ya. Jadi, dalam hal ini saya hapus. Dalam hal ini bisa kita tuliskan di sini bahwa 1 itu lebih kecil. Ya kan? Lebih kecil dari 4. Nah, atau bahasa lainnya kita balik ya. 4 lebih dari 1. Jadi, dua pernyataan ini bernilai sama. Artinya sama ya. Pernyataan ini sama. Jadi, satu kurang dari 4 dan 4 lebih dari 1. Nah, ini sama. Nah, oke. Baik. Jadi, inilah konsep dari bilangan bulat. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, anak-anakku bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 0, kemudian bilangan asli, ingat, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan lawan dari bilangan asli, jadi ada lawannya, yaitu lawannya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, bila kita menuliskan dalam sebuah garis bilangan, maka posisinya seperti ini. Ya, 0 persis ada di tengah, kemudian 1 di sampingnya, negatif 1 juga di sampingnya. Nah, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Oke, agar kalian lebih paham, maka Pak Guru akan memberikan contoh sekali lagi. Di sini, saya akan menuliskan baru. Oke. Nah, saya akan menuliskan baru di sini contoh. Ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang contoh nomor 2 ya. Nah, Pak Guru punya negatif 3 dan 4. Gitu ya. Dan 4. Nah, kita perhatikan di garis bilangan. Nah, dari contoh ini, garis bilangan, jadi di tengah-tengah sini 0, kemudian 4 mungkin itu ada di sini, ya kan? Kemudian negatif 3 itu ada di sini. Nah, kira-kira mana nih yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang paling kanan, yang lebih kecil adalah yang paling kiri. Nah, dalam hal ini 3 itu artinya, nah ini ya. Jadi hubungan 3 dengan 4 artinya kurang dari, nah ini hubungannya.
kurang dari 4. Nah, ini bisa saya balik nih. Saya balik misalkan, jadi hubungan 4 dengan negatif 3. Nah, ini ya. Karena ini posisinya berada di sebelah kanan, maka dia lebih. Kalau posisinya ini ada di sebelah kirinya, maka dia kurang. Nah, ini bedanya ya. Nah, ini bahasanya hubungannya 4 dengan negatif 3, maka di sini lebih dari. Nah, oke. Seperti ini. Nah, ingat. Bila ini kita tulis dengan notasi matematika, ya. Ini saya tuliskan dengan notasi matematika. Maka penulisannya itu begini. Ya. Set negatif 3. Oke. Kemudian sampingnya ada 4. Yang bawah ini 4. Sampingnya di sini ada negatif 3. Nah, hubungannya dengan tandanya itu begini. Nah, kita perhatikan ya, kurang dari. Nah, simbolnya itu kurang dari begini. Nah, oke. Yang bawah lebih dari. Nah, lebih dari ya. Coba kita perhatikan ya. Nah, dari posisi ini kita perhatikan. Yang mangap, ini kan mangap ya, artinya mulutnya itu terbuka. Maka yang terbuka itu posisinya lebih besar. Kemudian ekornya ini yang lebih kecil gitu ya. Sehingga karena ini lebih kecil maka dapat ekor. Karena 4 lebih besar maka dapat yang terbuka. Jadi istilahnya seperti itu. Kemudian saya kasih contoh lagi soal nomor 3. Misalkan ya. Nomor 3. Saya kasih contoh lagi misalkan negatif 4 dengan negatif 5. Ingat, bila kita menggambarkan posisi dari keduanya ini, nah kira-kira mana yang posisinya di sebelah kanan? Coba kita perhatikan di sini. Oke, 0 di sini. Ya kan? Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, baru setelahnya adalah negatif 5. Ingat, posisinya lebih ini. Ya, 4 ini ada di kanannya. Maka secara otomatis 4 itu lebih dari negatif 5. Jadi artinya di sini negatif 4 lebih dari negatif 5. Kenapa? Karena negatif 4 berada di kanan pada garis bilangan daripada bilangan negatif 5. Jadi di sini nulisnya negatif 4 itu adalah lebih dari negatif 5. Kalau ini kita balik, nah tinggal kita balik aja. Oke, sorry, saya back dulu. Ini. Nah, sekarang saya balik. Negatif 5, sini negatif 4. Ini ya. Nah, kemudian penghubungnya gimana nih? Negatif 5 kan ada di sebelah kirinya, maka lebih kecil. Atau istilahnya kurang dari negatif 4 ya. Nah, jika ini saya tuliskan dengan simbol matematika, caranya cukup mudah. Negatif 4, kemudian di sampingnya ada negatif 5. Samalah caranya dengan yang di atas ya. Negatif 5, kemudian di sini negatif 4. Kita baca dari sini dulu. Ingat, 4 ini lebih dari, ya kan? Negatif 4 lebih dari. Karena lebih, maka dia diberi yang lebih lebar. Ini. Jadi, tandanya, karena negatif 4 ini yang lebih, maka dia diberi yang lebih lebar. Nah, ingat ya. Ini kan tanda lebih lebar dibandingkan ekornya ini. Oke. Kemudian di sini, nah karena negatif 5 ini kurang dari, artinya yang lebih kecil, sehingga tandanya kita balik. Nah, jadi seperti ini. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi, saya ingatkan bahwa bilangan bulat itu adalah atau terdiri dari 0,
Kemudian bilangan asli, asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan selain bilangan asli juga ada lawan dari bilangan asli, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, itulah bilangan bulat. Nah, sampai di sini mudah-mudahan ini menjadi gambaran buat kalian untuk belajar di rumah. Dan nanti bila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Pak Guru ya. Nah, jadi sekali lagi, mungkin ini terakhir ya. Saya kasih contoh biar agak lebih paham. Di sini saya kasih contoh nomor 4. Nah, misalkan 5 dengan 10. Nah, oke. Gimana nih tanda bacanya? Karena 5 ini kurang dari, maka dia dikasih ekor. Nah, gini ya. Sehingga yang mangap ada di 10. Contoh lagi, misalkan negatif 10 dengan negatif 9. Oke, ingat posisi ini. Kalau negatif, meskipun ini angkanya katakanlah lebih besar, tapi bisa kita perhatikan di garis bilangan bahwa negatif 10 itu ada di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri, maka ukurannya atau nilainya itu lebih kecil atau kurang dari 9. Sehingga di sini bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, contoh lagi misalkan negatif 10 dengan negatif 15. Nah, ini posisinya lebih yang mana nih? Jadi kalau kita gambarkan sekali lagi, di sini 0, nah maka misalkan di sini negatif 10, maka di sini negatif 15. Ingat, yang posisinya berada di sebelah kanan, di kanannya gitu, maka dia lebih besar atau lebih dari. Nah, sehingga dalam hal ini negatif 10 lebih dari. Ingat, lebih dari. Berarti yang lebih besar itu selalu berada pada posisi yang terbuka. Ini, mangap ya. Nah, jadi menulisnya seperti ini. Nah, baik anak-anakku, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kegiatan belajar kalian. Nah, sekian dulu dari Pak Noval pengenalan tentang bilangan bulat. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan bahas materi lanjutan dari hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.